Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazlan Ramli Saputra. Saya akan memaparkan materi tentang ekofisiologi, khususnya materi tentang pengaruh lingkungan terhadap kehidupan suatu organisme di alam. Pada materi hari ini, saya mengambil Journal of Thermal Biology yang berjudul Early Life Exposure to Heat Wave Induces Carryover Effect on Oxidative Status and Behavior in an Amphibian, atau paparan gelombang panas yang terjadi pada awal kehidupan menyebabkan efek bawaan terhadap status oksidatif dan perilaku amfibi. Penelitian ini didasari oleh pengaruh lingkungan, khususnya perubahan-perubahan lingkungan seperti perubahan iklim yang terjadi dan menyebabkan mekanisme adaptif terhadap hewan-hewan untuk mengatasi perubahan lingkungan. Nah, seperti di penelitian ini mengambil perubahan iklim berkaitan dengan frekuensi gelombang panas yang terjadi di suatu perairan. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya satu perubahan perilaku terhadap amfibi, yaitu hewan yang ektoterm, di mana suhu tubuhnya itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, paparan panas atau gelombang panas terhadap amfibi ini itu terjadi di awal-awal larva, dan dampaknya adalah menimbulkan satu efek bawaan atau carry over effect hingga pada fase juvenil dari katak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh paparan gelombang panas terhadap fisiologi ataupun perilaku dari amfibi. Nah, di mana secara fisiologi itu untuk mengetahui paparan gelombang panas itu berpengaruh terhadap status oksidatif sel, seperti stres oksidatif, kapasitas antioksidan, atau kerusakan sel. Nah, secara perilaku itu bagaimana mempengaruhi aktivitas eksplorasi dan respon terhadap predator setelah metamorfosis. Dalam penelitian ini menggunakan sampel atau subjek yaitu Philophylax bergeri, atau biasa dikenal dengan katak hijau Italia. Nah, di mana peneliti memberikan satu perlakuan terhadap larva katak hijau ini, yang mana larvanya dipapari oleh gelombang panas selama 6 hari, kemudian dipelihara hingga mengalami metamorfosis sampai pada fase juvenil. Nah, dari perlakuan ini, peneliti ingin mengukur bagaimana perubahan-perubahan secara fisiologi tadi yang ditandai dengan biomarker oksidatif, atau uh, konsentrasi ROS, antioksidan, dan bagaimana sel itu dapat beradaptasi. Nah, secara perilaku itu peneliti akan mengetes perilaku eksplorasinya atau bagaimana respon amfibi ini terhadap predator. Kita ketahui bahwa perubahan lingkungan itu sangat berdampak terhadap kehidupan suatu organisme, yang mana jika organisme tidak siap terhadap perubahan lingkungan, maka akan menimbulkan satu gejala-gejala stres, baik itu secara fisiologinya ataupun secara perilakunya. Nah, seperti yang kita lihat pada jurnal ini atau pada penelitian ini, bahwa paparan gelombang panas yang terjadi di perairan itu menyebabkan peningkatan ROS atau oksigen-oksigen reaktif di dalam tubuh atau di dalam sel-sel dari amfibi. Hal ini terjadi karena metabolisme sel di dalam tubuh itu lebih aktif. Nah, sehingga meningkatnya konsentrasi ROS di dalam sel itu menyebabkan kerusakan pada membran sel. Nah, kerusakan membran sel ini ditandai dengan kerusakan lipid atau fosfolipid. Nah, kerusakan sel itu sangat berpengaruh terhadap fungsi jaringan. Nah,
mana ketika membran sel ini rusak akan menurunkan fungsi daripada jaringan si amfibi. Untuk mengatasi stres yang terjadi karena paparan gelombang panas tadi, maka katak hijau Italia ini atau amfibi ini melakukan satu mekanisme adaptasi, baik itu secara fisiologi ataupun secara perilaku. Nah, di mana secara fisiologi ketika terjadi peningkatan ROS di dalam sel tubuh, sel-sel itu akan melakukan satu mekanisme proteksi adaptasi, yaitu meningkatkan produksi enzim atau molekul-molekul antioksidan di dalam selnya. Nah, sehingga enzim-enzim ini atau antioksidan ini bisa melakukan perlawanan terhadap oksigen-oksigen reaktif tadi yang dihasilkan akibat paparan panas. Nah, dan mekanisme fisiologi ini ternyata bertahan dari masa larva hingga fase juvenil, di mana efek fisiologi ini yang terjadi secara berkelanjutan itu disebut dengan carry over effect. Artinya, stres di fase awal kehidupan itu meninggalkan bekas secara fisiologis dan mempengaruhi fase-fase kehidupan berikutnya. Secara perilaku, respon katak untuk mengatasi perubahan lingkungan atau dalam hal ini paparan gelombang panas yang terjadi di perairan, maka juvenil yang pernah mengalami paparan gelombang panas ini itu gerakannya menjadi lebih aktif dan jelajahnya lebih luas. Nah, normalnya kalau kita bandingkan dengan kondisi lingkungan normal, juvenil katak itu gerakannya cenderung pasif atau gerakannya dia tidak terlalu aktif. Nah, misalnya ketika ada predator, juvenil katak itu cenderung akan lebih bersembunyi atau freeze. Nah, dibanding melakukan gerakan-gerakan yang bisa berpotensi menyebabkan mereka dimangsa oleh predator. Nah, namun berbeda dengan juvenil dari larva yang terkena gelombang panas, itu memiliki aktivitas yang cenderung lebih aktif, bergeraknya lebih eksploratif. Nah, dan ini terjadi secara alamiah untuk merespon gelombang pengaruh gelombang panas tadi. Nah, jadi meskipun di situ ada predator, gerakan mereka itu tetap aktif. Nah, mereka tetap bergerak. Jadi, paparan gelombang panas itu punya dampak dan risiko terhadap fisiologi dan perilaku dari fase juvenilnya. Nah, misalnya secara fisiologis dampak positifnya adalah tadi yaitu peningkatan kadar antioksidan atau enzim di dalam sel-sel tubuh sebagai bahan protektif terhadap peningkatan ROS, dan mekanisme ini itu terjadi berkelanjutan, ya. Nah, sehingga bisa jadi mekanisme ini akan menjadi perlindungan jangka panjang terhadap stres oksidatif tadi. Nah, namun gelombang panas yang mengakibatkan peningkatan metabolisme dan peningkatan ROS di dalam sel-sel tubuh katak itu menyebabkan kerusakan pada membran. Nah, sehingga untuk mengatasi ini, maka diperlukan energi-energi yang lebih banyak untuk mempertahankan kestabilan sel atau mempertahankan kondisi sel. Nah, dampak dari energi yang terlalu banyak digunakan untuk proteksi sel, maka energi-energi untuk pertumbuhan dan reproduksi itu menjadi lebih berkurang, sehingga bisa jadi tubuh atau morfologi dari juvenil katak yang terpapar oleh gelombang panas itu akan lebih kecil dibanding dengan juvenil yang berada pada kondisi normal. Terus, kemudian secara perilaku, resiko dan dampak dari gelombang panas ini adalah mengakibatkan aktivitas dari pada juvenil ini menjadi lebih aktif dan lebih eksploratif. Nah, sehingga
mereka punya potensi untuk mendapatkan makanan dan habitat baru yang lebih mudah. Nah, tetapi perilaku yang terlalu aktif atau gerakan yang terlalu eksploratif itu berisiko tinggi terhadap predator. Nah, jadi gerakan yang aktif tadi akan lebih mudah dideteksi oleh predator atau pemangsa, sehingga ini bisa mengancam kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, perubahan lingkungan ini memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dari uh, organisme katak ini. Ya, jadi paparan gelombang panas tadi di masa-masa awal kehidupan itu menghasilkan satu efek bawaan yang punya sisi positif seperti peningkatan antioksidan yang ini akan berlaku secara kontinu, tetapi juga merugikan karena kerusakan sel akan mengakibatkan peningkatan energi untuk memproteksi sel dan energi untuk pertumbuhan itu berkurang atau juga peningkatan risiko terhadap predasi. Nah, berarti secara fisiologi, respon fisiologinya gelombang panas itu akan memicu stres oksidatif yang meningkatkan kapasitas oksidatif yang jangka panjang. Nah, secara perilaku juvenil akan lebih aktif dan eksploratif tetapi kurang waspada terhadap predator. Nah, sehingga potensi survivalnya akan lebih menurun di alam. Mungkin itu pemaparan saya yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Intinya, perubahan lingkungan yang terjadi di alam itu akan diikuti dengan mekanisme adaptasi dari organisme tersebut. Mekanisme adaptasinya bisa bermacam-macam, bisa secara fisiologi ataupun melalui perubahan-perubahan perilaku. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.